Botak TikTok. Apaan tuh botak TikTok? Ada botak TikTok. Gue mau bilang bahwa video ini Dipaksa. terjadi karena keinginan Cahyadi. Ya betul dong. Masa lu di tempat gua nggak ada di tempat lu. Masa kalah sama Regen, ya kan? Enggak kan, maksud gue kita sering. Ya tapi kan gue juga bisa mau promo juga dong. Gua mau menyerap penontonnya Panji ke tempatnya Close the Door. Penonton lu semua. Gue yakin penonton gue ini penonton lu. Yakin gue. Berarti penonton lu Subscriber lu berapa? 10 juta lebih? Lebih. 12,6. 12,6 juta. Iya, gila ya anjingnya. Gila. Anjingnya. Gila. Nah, YouTube lagi jelek bos sekarang. Nggak, tapi tahu nggak yang mengagumkan dari 12 juta itu? Apa? Tapi mungkin karena konten lu banyak ini ya, banyak malapetaka orang. Tapi maksud gue, dasarnya tuh konten lu tuh talk show. Bukan prank, bukan... Oh, tapi ditonton orang maksudnya? Iya, tapi yang subscribe banyak kan. Keyakinannya, kan di TV kan talk show tidak terlalu diminati ya. Tidak dinikmati. Kecuali kalau udah menjelang-jelang kampanye tuh biasanya di stasiun TV itu suka munculin tuh talk show tuh, karena mereka tahu jadi slotnya orang untuk kampanye. Tetap tapi tidak secara umum mereka, dinikmati. iya kan, bener kan, iya kan. Yang Tetap. hitam putih apa yang terjadi sih udahan ya? Hitam putih udahan gara-gara pandemi. Oh, gara-gara pandemi. Tidak bisa mengundang orang-orang yang bisa memberikan inspirasi lagi karena di zaman sekarang ini apa yang mau diinspirasikan gitu. Jadi kita lebih baik menghibur lah daripada. Tapi maksud gue kalau podcast lu masih bisa jalan? Kan bukan gue yang punya TV, makanya gue bikin sendiri gitu loh. Oh, iya. Makanya bikin sendiri, tidak mau bergantung pada televisi terus-terusan. Gue perhatiin lu, Mudahan. hah? Bukan, lu masih nongol di konten talk show YouTube lain ya, yang lu sama Radit. Masih Nggak capek lu? capek bos sama Radit. Kan pertanyaan dia Radit Enggak, kan. maksud gue, Iya kan? lu nggak capek ngomong. Oh, gue percaya apa enggak gue tuh seneng loh punya konten itu sama Iya, Radit. tapi iya, Gara-gara Radit sama kayak gue ngobrol sama lu, gue seneng gitu. Kalau gue punya konten berdua sama lu juga asik gitu loh menurut gue. Kapannya? Kapan kita bikin konten berdua? Tadi gua kesini tuh gara-gara kita bikin konten, kita 1,5 jam ngomong. Iya betul. Kita ngobrol. Betul. Ini kita mau ngomongin jaring. Di mana, di tempat lo? Di tempat sini? Iya. Boleh mau ngomongin jaring? Lanjutin yang tadi. Milan Sirus. Milan Series bulan itu semua tadi udah dibahas di dulu sebenarnya. Iya, kita Nggak ngomongin. usah dilanjutin. Gubernur Anies. Baswedan. Iya, boleh. Jadi presiden nggak? Dia sih mau. Jawaban lo tuh. Nggak tahu, men. Nggak tahu. Tahu nggak? Saking orang nggak suka sama Anies, mereka udah ngomong secara terbuka bahwa mereka akan milih Prabowo. Yang sebenarnya baru beberapa tahun sebelumnya mereka maki-maki juga. Tentu mereka menemukan celahnya sendiri untuk bilang. Cuman Prabowo kan lagi terkena masalah gara-gara. Iya. Gila tuh. Crazy. Gua nggak ngerti tuh. Karena tadinya gue pikir Pak Prabowo ke pemerintahan itu langkah strategis yang bisa menuju ke 2024. 2024. Strategis sekali, karena salah satu kritik gua terhadap Pak Prabowo adalah nggak ada bukti kepemimpinan sipil. Beliau kan terbukti memimpin, tapi memimpin tentara. Dan Gerindra juga, gue bilang sama temen gue, Gerindra nggak masuk ke pemimpinan sipil, soalnya Gerindra kayak fans club. Kan ada partai fans club. Betul. Ada partai fans club sosok ini, partai fans club sosok ini gitu. Tapi Jadi kan dengan jadi adanya, menteri itu cocok. Dengan adanya ini kan jadi berantakan semua. Iya. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Anda sudah melakukan diskusi ya? Gue ngobrol banyak sama. Kalau nggak salah, lu kemarin ngebahas sama Iya, gue ngobrol sama Pak Effendi Ghazali. Jadi kalau menurut dia bahwa masalah lobster ini sudah ada dari zaman dulu banget. Ya bisa diasumsikan. Dari zaman dulu banget. Jadi kemudian kalau sempat berubah kondisinya karena Bu Susi. Karena Bu Susi, tapi ekspornya tetap ada kata dia. Jadi sindikat lah intinya. Makanya itu sama kayak kita ngomongin ganja tadi. Daripada terjadinya di bawah, kenapa nggak diambil sama pemerintah? Kan uangnya juga ada gitu. Tapi yang salah adalah ketika terjadi korupsi itu. Nah, yang menarik adalah bahwa draft keputusan menterinya itu beda dengan yang keluar. Zaman siapa? Menteri siapa? Menteri yang ini? Iya. Oh, Jadi
Jadi Bro Effendi Ghazali ini adalah salah satu orang yang membuat draft tersebut, menurut dia. Nah di draft tersebut itu ada tulisan bahwa begini, panjang tuh tulisannya. Nah yang keluar itu nggak seperti itu. Yang keluar itu beda. Terus ketika ditanya dengan Pak Edi Prabowo, Pak ini beda nih, gitu. Oh iya saya kecolongan nih di sini, gitu. Beliau bilangnya Seperti itu. Kecolongan oleh siapa? Ya gua nggak tahu. Tahu dong. Tidak. Sekarang gini, gue tanya. Come to think of it ya, gue pernah ketemu Pak Edi Prabowo. Di sini? Iya. Terus? Dan ngobrol gue lama di luar. Dan baik. Seperti apa orangnya? Baik. Iya. Tapi ya rata-rata juga. Nggak, maksudnya saya bukannya, maksud gue, ya kan teroris juga kalau ditanya, gimana Anda tetanggaan sama teroris, gimana dia sehari-hari? Baik orangnya, pendiam gitu kan. Ya semua juga come across as a nice person gitu. Kalau gue melihatnya nggak di situ, Ji. Gue melihatnya bahwa itu dua hal yang berbeda antara seorang manusia yang berbuat baik atau memang dia ramah dan dia baik dengan gini ya, berpikir liar ya. Gue kok agak bingung ketika gue sempat ngobrol sama Sarahnya. Ya, Rahayu Saraswati. Ngapain dia harus korupsi itu buat apa? Tujuannya apa? Gunanya apa? Gitu. Nah kan kita nggak pernah tahu nih. Ini sampai kemana nih kan kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang orang korupsi itu bisa juga karena tekanan, bisa. Iya. Kalau lu nggak korup lu kan bisa. Kita kan nggak pernah tahu itu kan. Kalau lu nggak terima, lu nya nggak selamat nih, karena yang lainnya akan ngerasa khawatir, takut sama lu, ntar malah kenapa-napa bisa kan. Nah menurut gua kesalahan yang paling fatal adalah ketika uang tersebut untuk membeli barang-barang. Iya, ya berarti emang seneng juga kali ya. Ini kan belum sidang. Betul. Makanya kita nggak bisa menuduh orang. Betul. Lu kok hitam sih, Ji? Gue? Emang gue hiteman kalau berjejer sama lu mah. Tapi gue lebih segeran kan sekarang, Det, daripada terakhir kali kita ketemu. Lu gemukan deh. Iya memang, gue gemukin. Kenapa? Kayaknya waktu itu mungkin lu turunnya kurus banget dulu. Turunnya kayaknya terlalu cepet. Kayaknya. Kayak udah keling. Enggak kayak udah keling dong. Lebih ganteng dong gue. Iya sih. Iya udah kan? keling kehilangan job gara-gara Radit. Hah? Udah keling itu ya. Udah keling itu tadinya ada di CXO. Apa? Ada di apa? CXO. Apa tuh CXO? Itu yang yang talk show YouTube-nya yang gua bareng sama Radit. Ah. Itu kan punyanya Trans kan. Punyanya itu tuh medianya Trans. Media Transmedia masuk ke digital bikin CXO. CXO. Gitu. Gua sama Radit itu bikin acara namanya TTS, Tanya Aku Terjawab Sudah. Putri Tanjung bikin Ngobrol Sore Semaunya. Betul. Ngobrol Sore SNSS. Gitu. Si Yuda Keling punya acara namanya Sidak. Tiap hari, Bos. Tiap hari. Terus di TTS tuh kita celah-celahin mulu. Keluar lah. Berarti lu dan Radit yang membuat dia kehilangan pekerjaan. Ya kan? Kan lu yang jelah-jelah berdua sama dia. Gua cuman ngomongnya apa? Penonton gua nggak nonton kayaknya. Mungkin nggak semua nonton. Ya, ngomong apa? Nih, Bos. Jadi contohnya. Contoh ya. Contoh. Iya. Wah, ada juga nih yang nonton acara TTS karena biasanya kalau nunggu tuh, kita nungguin nih Om Deddy ngobrol sama Radit gitu kan. Terus pertanyaannya kayak misalnya kenapa bumi bulat gitulah gitu. Wah, ternyata banyak yang nonton kita. Terus Radit bilang, "Oh iya. Oh, ternyata banyak juga nonton tayangan tidak berfaedah ini." Wah, gitu kan. Tapi lebih tidak berfaedah Sidak. Gitu. Kenapa? Oh, itu kan acara bagus. Kenapa tidak berfaedah? Yang bawa acara jelek gitu. Tapi terus ada si Yuda Keling dihentikan. Masalahnya itu kan hanya bercanda. Walaupun memang kita ulang-ulang terus. Pernah minta maaf nggak sama Yuda Keling? Kemarin kita undang. Ke sini? Ke CXO? Ke CXO. Jadi kita undang, dia jadi bintang tamunya acara gua sama Radit. Gitu. Nggak mungkin kita nggak mau tayangin. Dia jual bawang goreng sekarang. Iya, gue tahu. Udah sebelumnya dong, udah dari lama. Tapi itu orang emang rajin banget bikin konten. Justru kayaknya dia di-hire sama CXO gara-gara dia sebelumnya bikin konten. Betul. Dan ceweknya psikolog. Iya. Ceweknya yang sebenarnya cakep tapi pernah dia selingkuhin. Dia cerita nggak? Dia pernah cerita nggak? Nggak, dia pernah cerita. Dia kan jelek ya. Iya. Terus semua orang marah sama dia. Lu tuh bukannya bersyukur cewek lu tuh cakep, lu tuh jelek.
kenapa lu sampai selingkuhin di cewek untuk perempuan lain gitu? Nah, Abis itu ceweknya masih maafin lagi. Ceweknya masih maafin, tapi kan keluarganya tidak. Lucu. Betul, Iya, mungkin itu alasan kenapa hubungannya tidak ada ujungnya itu. Hubungannya Yuda Keling. Kalau lu isi acara sidak mau nggak? Nggak mau loh. Kenapa sih? Ngapain sih? Dulu gua kayak gitu. Dulu tuh gua kan kerjanya kan yang kerjaan talk show yang kerja turun ke jalan mulu, wah keliling-keliling. Ini di studio, PA. Sidaknya tapi di studio. Jadi sidak tuh bukan dia nyamperin. Nggak, jadi cuma bahas berita terkini gitu doang. Nah kan memang dia tampangnya nggak terkini. Jadi maksud gue. Nggak, tapi gue tanya sama lu. Gue perhatiin kayaknya banyak perusahaan-perusahaan gede nih, huge corporations, pouring money into, especially YouTube gue lihat ya. Oh ini. Kayak ada satu, gue sebut aja kali ya. Yeah. Kayaknya ada satu YouTube channel yang datang dari fast food, bikin YouTube channel. Ya Kui Entertainment. Kui itu dari. Kayaknya punyanya Sam Girail ya. Iya. Menurut gue sih ya? punyanya KFC kan. Iya. Kayaknya sih gitu. I think it's a good way loh daripada mereka harus naruh. Kayaknya karena engagementnya kebaca, tidak mendewakan rating dan sharing yang hanya dipegang sama RC Nielsen yang kita nggak tahu RC Nielsen tuh punyanya siapa, ngapain, alatnya ada berapa, kita nggak tahu sama sekali, blast kita nggak tahu, cuman ngeliatin itu doang. Kalau hasilnya bagus, wah acaranya lama, hasilnya jelek, wah acaranya di stop gitu doang. Terus dong. Cuman dewanya cuman dia doang gitu loh. Kalau misalnya sharingnya bagus, wah pada happy sharing dibuat juga kita kagak tahu itu doang. Tapi buat apa kemudian, Dad, lu keluar dari TV karena lu nggak suka main kayak gitu-gitu untuk menyembah dewa yang lain namanya AdSense? Dolar kuning takut lu. Judul-judul lu berubah tuh jadi kayak alay-alay kan. Lu kan takut dolar kuning kan? Karena lawan dong dolar kuning. Nggak bisa. Kenapa? Karena dolar kuning mempengaruhi view. Iya, maksud gue, kenapa lu harus tetap lu kayak pindah dari satu penjajah yang bernama RC Nielsen terus untuk tunduk sama penjajah yang bernama AdSense. Walaupun secara matematika dan secara hitung-hitungan masih lebih bisa diperdebatkan, itu pun algoritmanya berubah mulu kalau kita pikir-pikir. Radit pernah cerita sama gue, algoritmanya pindah nih, sekarang orang senengnya video pendek, habis itu ada video panjang, lu sekarang kalau mau bikin, geser-geser mulu, capek juga nggak ada ujungnya, chasing pavements. Nah. Apalagi sekarang lu udah di level sebenarnya Dad. Anda nggak bisa connecting the dot. Jadi lebih lucu kalau lu nonton YouTube dia ngebahas itu. Nggak, tapi gini. Bentar. Ngomongnya terus. Kalau misalnya, Dad, lu berhenti bikin video yang didesain untuk dapetin AdSense optimal, cukup kan duitnya? Maksudnya? Ya misalkan lu ngeluarin video yang nonton cuma 100.000, 150.000, 200.000. Cukup. AdSense-nya cukup untuk hidup kan? Cukup untuk hidup, cukup. Ya artinya nggak ada tekanan untuk harus kan. Beda kalau misalkan ini overhead gua, ini AdSense gua. Oh, gue harus pertahankan cara gue mendapatkan AdSense seperti ini supaya gue bisa menutupi kebutuhan sehari-hari gue. Tapi kalau misalkan ternyata nggak mesti kayak gitu, kan lu bisa less stressful. Kan YouTuber kan banyak burnout sekarang. Iya. Iya dong. Iya. Then why? Udah nih. Udah. Oke. Lu mau cerita apa sih? Gua akan menjawab lu dengan riset. Biasanya kalau misalnya di YouTube dia soalnya ada orang lain yang ngelakuinnya. Tuh, kotak-katik di situ terus keluarin. Jadi gini. Nggak ketemu. Nggak ketemu lagi anjing. Jadi gini. Duit itu nomor 2 dari AdSense. Nomor 1 dari mana? Dari produk gue. Oke, ya. Maksudnya endorsement. Brand deals. Ya brand deals kayak gue ada inilah. Ya. Oke. Tapi dolar kuning itu membuat YouTube tidak mempromosikan video lu. Karena buat YouTube nggak ada duitnya. Jadi YouTube pasti akan mempromosikan video yang buat dia ada duitnya. Ya dong, logikanya gitu. Oke. Gue ngomong ini kesannya bohong, tapi bener. Kalau gue bikin sesuatu, gue kepingin itu dilihat semua orang, karena gue narsis. Jadi motivasinya lebih kepada emang lu pengen ditonton orang ketimbang duit karena yang pada akhirnya. Karena menurut gue, udah gue buat, terus tidak kesebar sama orang-orang, sayang banget. Tapi lu pernah nggak bikin konten yang lu bilang, duh yang ini sebenarnya kayaknya... Tahu.
Nggak, maksud gue, lu pengen banget ini tetap lu tayangin, tapi Oh, gue tayangin kok. nggak ada yang nggak tayang. Nggak ada yang nggak tayang. Tapi biasanya abis itu gue salah dengan sesuatu yang gue tahu bakal bagus. Gue mau jawab yang tadi. Iya, belum selesai. Iya. Tar dulu. Kan lu kan tadi bilang, kenapa nih lu dari TV yang menyembah rating dijajah, lalu Anda pindah ke YouTube yang dijajah juga gitu kan, ini kan ada bedanya, Bos. Bedanya apa? Di zaman Belanda. Di zaman penjajahan Belanda. Iya. Kita tuh dijajah sama siapa? Belanda. Ya, Belanda, ya orang percaya Belanda, walaupun Belanda percayanya dia berdagang, tapi ya oke. Tapi kan kita dijajah Belanda. Yang dibenci orang Indonesia pada saat itu? Orang Belanda. Yakin? Nah, iyalah. Yang nyiksa kan mereka. Yang nyiksa mereka. Tapi orang Indonesia pada saat itu lebih benci lagi sama orang Indonesia. Ya. Yang pro Belanda. Pro Belanda. Benar kan? Iya. Jadi ini dijajah Belanda. Di sini ada namanya nih, gua nggak tahu namanya apa nih. Ini dijajah. Oke. Jadi ada keduanya. Iya. Nah, keduanya di TV ini kan berarti ada produsernya, ada macam-macam lah. Ada IP-nya, ada ininya, marketingnya, semua lah gitu. Kreatif, direktur, semua lah gitu. Ini kita nggak punya nih, Bos. Kita tuh maksudnya? Di YouTube kita nggak punya. Betul. Jadi ini doang nih. Nggak ada yang begini nih. Misalnya nih, gue lihat nih, view gue jelek, padahal gue expect bagus. Anjir, view gue jelek nih. Apa yang salah ya? Gitu kan. Kalau di TV, kemarin sharing jelek, co-host ganti deh. Ya. Itu, Bos. Iya, gue ngerti. Capek, Bos. Gue ngerti. Gue waktu itu pernah debat juga tuh, 11-12. Karena mereka bilang penonton Indonesia tuh harus dikasih perempuan seksi. Terus gue bilang, ngapain kita kasih makan sama orang yang kayak gitu? Kasih makan jangan orang kayak gitu dong. Kasih makan sama orang nggak bisa dong, kan industrinya begitu, Bos. Iya, maksud gue ngerti perdebatan lu. Artinya ketika masuk ke YouTube lebih mirip berkarya daripada kerja. Iya. Jadi gini, kalau lu mau naruh perempuan seksi, it's your own call. Betul. Bukan karena orang, ya lo harus mau terima gitu. Ya harus mau terima gitu. Iya. Perempuan seksinya pun kita bisa milih. Iya. Tapi oke. Gue mau geser dikit nih, kalau lo mau balik lagi nggak apa-apa. Tapi fakta bahwa sebuah grupnya trans udah mulai membuat sebuah media YouTube, itu kan berarti mereka juga mempertanyakan ini yang terjadi sama TV kita nih sebenarnya. Gua rasa bukan hanya grupnya trans ya, semua TV sekarang sudah mulai lari ke... Betul. Kayak MTech punya video.com. Iya. SCTM. Gua kemarin ketemu gini deh, lu kemarin kan gua ngobrol sama Karni Ilyas. Suka nonton nggak Karni Ilyas? Enggak. Nggak nonton? Iya sih nggak pernah nonton. Nggak pernah. Serius lu? Nggak pernah nonton? Nggak pernah sama sekali. Udah. Abis di sini cuma orang berantem. Itu Iya kan sih. orang berantem itu. Gua nonton itu lah. Royal Rumble itu. Iya. Avenger Endgame. Iya. Gua nonton lah gitu. Gua nonton. Di YouTube kan? Iya. Nontonnya di YouTube. Menurut gua nih ya, cost mereka terlalu gede gitu. Berapa sih sharingnya? Iya. Setahu gue ya, kalau sharing satu tuh penonton 500 ribuan lah. Setahu gue. Gitu. Jadi untuk mengejar penonton seperti itu dengan biaya dan budget sebesar itu, apalagi lagi COVID dan sebagainya nih, Berat. pasti berat banget. Luka. Tapi TV kayaknya susah mati. Iya, TV tuh bisnis modelnya tuh aneh ya. Dibilang susah mati, mungkin mereka nggak akan mati. Terus, tapi kemudian segmennya siapa gitu? Kayak kalau misalkan vinyl ganti ke CD, ganti ke MP3 aja, kan ada marketnya. Vinyl jelas, kolektor gitu. Tapi bahkan orang yang kita pikirkan... Kita mau punya satelit. Siapa? Kita. Apa? Indonesia. Kenapa? Kan kita punya Palapa. Beda. Terus? Ya nggak sih tuh. Kenapa tiba-tiba? Lu mesti nonton YouTube ya sama Dedi. Dia kayak tadi sepanjang video 1,5 jam kayak gitu. Dengerin dulu. Connect the dot. Kita itu lagi kerjasama, kalau gua nggak salah ya, kerjasama dengan Prancis untuk membuat satelit.
yang akan diluncurkan oleh SpaceX-nya Elon Musk. Ih, keren. Serius nih, nggak ada yang tahu. Beneran, jarang yang Bohong tahu. kali lu. Beneran. Lu tahu Ini dari mana? pemerintah yang akan membuat itu. Kerja sama Prancis. Sama Prancis. Kalau nggak salah Prancis ya, yang akan diluncurkan dengan SpaceX. Oke? Keren sekali. Ini nanti, ketika nanti udah jadi, tahun 2021-an lah ya. Gua nggak tahunnya segitulah. Targetnya adalah untuk memancarkan sinyal internet ke seluruh Indonesia. Di daerah-daerah tertinggal. Nah, disitulah TV deg-degan. Iya, betul sekali. Tapi balik ke pertanyaan tadi, kalau dibilang TV nggak mati, gue masih bisa mengerti karena too big to fail istilahnya. Tapi kemudian siapa yang nonton? Kalau misalkan itu terjadi, yang rural juga punya koneksi internet yang bagus, kenapa orang nonton TV gitu? Kenapa? Alasannya apa? Kurasi. Ya kan di YouTube juga orang akan milih yang mereka suka juga, yang terkurasi gitu. Talkshow kan bukan cuma punya lu, bukan cuma punya gua. Mungkin TV akan balik jadi OTT kali. CTI kan dulu OTT. Betul. CTI bukan OTT. Ya, pakai modem. Pakai modem. Subscription. Bener. Mungkin akan jadi begitu loh. Iya. TV lain, gue ngeliat radio Radio aja. mati nggak sih? Kalau TV kena, radio kena dong, Mas. Gue waktu itu pernah ngeliat talk show-nya, bukan lihat, dengerin. Rogan, terus Charlemagne. Tahu kan Charlemagne? Tahu Charlemagne? Dan Charlemagne kan, dia kan penyiar radio. Tapi dia juga podcaster. Charlemagne sendiri juga bilang, kayaknya sih mati sih radio. Nggak, sekarang di Indonesia mati nggak radio? Banyak yang mulai mati. Musik, lu bisa pakai Spotify, Apple Music, whatever name it. Podcast aja bisa nyelipin lagu. Podcast bisa nyelipin lagu. Betul. Podcast bisa nyelipin lagu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ada yang ngomong dan lagu, bisa juga. Kalau nih misalnya nih, gue podcast sudah punya alat semua nih. Ya. Gue sikat live 24 jam tiap hari. Kita beli royalti lagu-lagunya. Kita putar. YouTube sekarang bisa nggak ngeluarin, YouTube Premium kan bisa cuma suara doang dong. Betul. Habis gue rasa. Iya. Apalagi sekarang ya, gue kaget ada banyak radio ya. Kalau jumlah pendengarnya turunnya drastis banget dari jumlah 1 jadi 1 juta jadi 200.000. Banyakan Instagram gue. 1 juta jadi 200.000. Iya. Ada yang kan Nielsen ini sih. Ya pokoknya bukan Nielsen. Nielsen-nya radio itu kan cuma ngukur sampai 100.000, di bawah 100.000 nggak dikasih report sama mereka. Oke. Ada radio-radio yang dulu 1 juta itu, sekarang nggak dapat report Nielsen, yang berarti pendengarnya di bawah 100.000. Sedih dengernya gue. It's crazy, right? Gini bos, dengerin radio tuh di mana ya sekarang ya? Hah? Mobil? Ya. Hah? Iya. If you have your iPhone Siri play, Iya. Bluetooth, Iya. mobil BMW lagi kan, integrate, ya kan? Iya. Android, ya kan? Google. Tapi menurut gua ada peluang radio bisa bertahan, tapi peluang nggak mau ngelakuin ini. Radio nggak mau ngelakuin ini. Apa? Kembali fokus pada karakter penyiarnya ketimbang fokus pada lagu. Ini video nggak diedit kan? Enggak, kenapa emang? Yakin? Gua mau ambil minum. Sialan. Jangan diedit ya. Kita lihat. Kita lihat coba. Penonton nunggu nggak gitu? Gue diem, lu cabut gue diem. Bener ya? Iya. Kita lihat ya. Iya. Lu ngambil minum buat gue juga. Iya. Kita lihat ya. Iya. Kan nanti bisa kelihatan. Gue diem. Bisa kelihatan apa grafiknya tuh turun nggak gitu kan ya? Kita lihat ya. Lu puterin lagu dong. Lagu apa? Enggak, nanti pada saat gua ngambil minum tuh puterin lagu. Iya, udah, oke, gue masukin. Lagu apa kayak yang free royalty? Right, iya, ada. Iya. Jadi Biar apa? kayak radio. Oh iya benar. Iya Dan dong. kembali, Dedi akan kembali setelah lagu yang satu ini. Ded, gue kencing bentar boleh nggak, Ded? Gue nyalain, tapi gue kencing bentar, nggak apa-apa ya? Harus ada guanya nggak? Kan ada lagunya. Terserah lu mah, kan lagi lagu. Lagi lagu. Iya. Coba ya, kita lihat. Videonya muncul, tapi ada lagu Iya, gitu. coba ya. Iya. Iya, kabur. Maaf ya. Kita balik lagi sebentar, oke? Ayo kita putarkan dulu lagu kesayangan Anda.
gue urusin. Lu bawain gue minum apa sih? Oh, ulung. Berapa menit ya? Ada nggak ya satu lagu tuh barusan? Balik. Ya, minum gua. Ya, pokoknya jam 6. Ini chargernya ya, Det? Ini chargernya. Lu di endorse? Apa? Itu. Kagak, beli. Itu namanya Joule ya? Jul. Gue ngeliat Dave Chappelle bikin begitu. Kira-kira Balik lagi kita di iya. apa namanya? Buka dong kayak pakai station ID namanya. Apa? Ya kayak kalau di Hard Rock FM misalkan 87.6 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station. Itu tadi lagu dari siapa? Masih dengan Dedi dan Panji gitu. Oke. Lu pernah siaran radio nggak sih? Pernah. Nggak pernah. Bintang tamu ya, siaran radio. Oh, tapi nggak lu pernah. siaran nggak pernah? Nggak pernah. Jadi gimana balik lagi nih? Coba ngomong. Masih di 87,6 Hard Rock FM Jakarta gitu. Masih di 87,6 Hard Rock FM Jakarta. Ada saya Panji Pragiwaksono. Saya Deddy Corbuzier, kita baru aja mendengarkan lagu dari Elon Musk. Ada Elon Musk gak nyanyi. Biarin aja udah. Elon Musk gak nyanyi. Ya, orang-orang stay nggak tadi? Kayaknya sih, nanti kita lihat aja reaksi. Gue juga nggak tahu tuh tadi. Kayaknya dapat deh satu lagu. Kalau itu stay, orang stay. Bahaya radio. Iya, iya. Lo tau gak sih dulu banget, tapi way ahead of its time. Dulu ada Irfan Angga dari Prambors. Gua tahu deh kayaknya Irfan Angga. Itu pernah ada acara di Antv. Terus? Di mana mereka siaran, tapi live di TV. Jauh sebelum internet. Is it work? Waktu itu nggak kelihatannya karena nggak tahu ya, kayaknya saat itu terlalu dini dan terasa aneh aja, orang cuma sekedar mindahin siaran ke TV. Tapi waktu itu dua cowok ngobrol saking menariknya sampai dibikin acara TV, bentuknya sama kayak radio. Jadi sebenarnya kayak podcast kayak podcast ini, kayak Joe Rogan juga dipindahin. Lah, Cuman waktu itu Tukul gimana sekarang? One man show. Podcast kan di TV. oh iya, Iya, bentukannya podcast. acara TV mana? Aduh, apalah gitu. Podcast bentukannya. Aneh ya. Sekarang TV kayak media konvensional justru bikin mitunya dari produk-produk yang sebenarnya dasarnya ada di internet ya. Lo nggak aneh dong. Kan orang viral dulu di internet baru diajak ke TV Anda tuh hitam putih. Iya, betul. Iya kan? Infotainment gimana? Orang viral dulu di Betul. media sosial, Iya. baru jadi infotainment. Iya, itu salah satu ciri-ciri media konvensional tuh akan ditinggalkan, dan mungkin kalau mereka nggak berubah mereka mati karena mereka kerja buntut terus. Susah. Gua tanya sama lu deh, lu misalnya ada masalah, tiba-tiba lu menghina kucing Anggora, beda kucing, misalnya. Macan nih, macan. Iya boleh. Tiba-tiba lu menghina macan, terus ada perkumpulan manusia-manusia macan. Oh iya dong. Pecinta macan dong, masa manusia macan gini gitu. Pecinta macan. Pencinta macan marah, oke dong. Terus lu harus anggaplah lu harus mengklarifikasi. Jumpa pers media, menggunakan talkshow TV, atau di sosial media teman-teman lo. Sosial media teman-teman gue. Kenapa? Kenapa? Ya karena kalau menurut gue ya, gue lebih percaya teman-teman gue. Udah, if anything happens to me, I'll definitely go to Reddit or maybe you. Definitely daripada ke siapa? As opposed to what? Najwa Shihab. Oke. Gua teman lu ya. Oke. Ada masalah. Lu yang ada masalah? Lu oh, gua ada masalah. Okay. Anggap aja acara TV gua masih ada.
Oke. Ke close the door apa ke acara TV gue? Close the door. Kenapa? Kan gue juga. Uninterrupted, unedited, unfiltered by kebutuhan TV. And you can deal to me what you Dan want. gua lebih rela lu terima duitnya daripada TV. Ngerti gak maksud gue? Sebenarnya realitanya, mungkin gue nggak perlu ke lu, mungkin nggak perlu ke Radit, gue bikin aja sendiri. Lo bikin sendiri, iya betul. Nggak, ini kan Tapi choice-nya poinnya, nggak ada, choice-nya nggak ada nih ceritanya. Gue akan lebih baik ke lu. Nah, Orang waktu Glenn meninggal, semua media pengen ngobrol sama gue. Gue langsung cynical. Giliran gue lagi sedih-sedih ada orang meninggal, lu mau ngomong sama gue lu. Yang lu cari apa nih? Gue cerita gak sih waktu Glenn meninggal? Nggak. Kan gue ke rumah sakit kan, terus sedih dong gue, nangis parah gitu. Terus gue tuh pas gue datang tuh ada wartawan. Mas Panji masih ngomong nanti ya gitu. Terus masuk, pas gue keluar, gue berharap udah nggak ada, dan ada Tompi. Gue bilang, nih kayaknya mereka akan ngejar lu nih Tom, bukan ngejar gue. Terus ternyata jumlahnya lebih banyak daripada waktu gue masuk. Jadi banyak yang ngejar Tompi, banyak yang ngejar gue juga. Terus gue gue disekap men, nggak dikasih pergi sampai gue akhirnya yaudah gue ngomong deh biar gue dikasih lepas. Pas gue mau ngomong gue nggak mampu, gue nggak bisa. Terus ada wartawan yang bilang lepas dia. Emang ditawan gue nyet, disandera gue sampai gue mereka dapetin apa yang mereka butuh dari gue, yaitu drama. Gue nggak butuh ngomong apa-apa kayaknya. Enggak, lu cuma dapat gambar doang, lu lagi sedih, lagi nangis. Iya, itu yang mereka butuhin. Jadi gue cynical aja sama media gitu. Mereka pengen ketemu sama gue bukan karena memang mereka mau peduli gue atau mau apa. Kan kalau mereka bete sama lu nggak? Hah? Kalau mereka bete sama lu nggak? Ya orang bete sama gue dari kapan tahu juga. There are time dulu. Ini gue udah masuk kamera. Gue harus gini nggak sih? Masuk ya. There are time dulu. Kita tuh dibilang jangan macam-macam sama media. Betul, Anda betul. Iya? Betul. Nanti nggak ada yang mau datang loh di acaranya Anda. Nanti lu ada apa-apa kita nggak mau bantu loh. That was the arrogance of. Is it? Pada zaman itu, I think it is arrogant banget. Iya. Jangan sembarangan mulutnya sama, jangan sombong-sombong sama dia. Nanti kami nggak mau ngeliput lo. Lah, orang gue baik sama lu aja lu kagak ngeliput. Desi Ratnasari. No comment. Betul. Disikat, ditutup media kan. Media nggak mau wawancara, nggak mau ini, nggak mau itu. Gua rasa dia juga nggak masalah. Loh iya, tapi kan medianya berbicara. Iya, gitu. betul. Ada nikahan. Bambang Pamungkas juga nggak disuka sama wartawan tuh. Nah. Bambang Pamungkas bilang, lu kalau mau ngomong sama gue ya udah pas preskon. Jadi dia kalau pas preskon ya udah lu nanya sama gue. Tapi gue nggak mau lu samperin gue ketika udah selesai. Langsung kan suka ada gitu tuh one on one gitu kan, atau doorstop gitu. Nggak mau dia kayak gitu. Terus media bilang, BP jangan kayak gitu dong nanti. Oh yaudah gue nulis blog sendiri. Akhirnya dia nulis kan. Nikahannya Glenn juga bukannya begitu. Kenapa tuh? Nikahannya Glenn waktu saat di Bali, gue lupa. Kenapa? Yang media nggak diundang, terus media sampai lompat-lompat. Ada yang meninggal juga kan? Hah? Yang mana lu? Media meninggal? Gara-gara lompat-lompat? Ada. Lompat? Maksudnya jatuh gitu? Iya. Ya, aneh banget. Ada. Kalau nggak salah. Nggak nyalain Glenn dong? Nggak nyalain Glenn. Ini kalau nggak salah ya gue. Iya. Nggak, tapi maksudnya pada saat itu, their moment ketika mereka itu punya kekuasaan yang luar biasa besarnya loh. Iya, dan sekarang lu berkarya kalau lu bikin buku deh. Lu nggak usah bikin buku, lu bikin stand up deh, jumpa pers kan. Iya, betul. Dan gue harus naruh billboard seakan-akan gue nyalek untuk kemudian media datang. Iya. Tapi sekarang udah berbeda. Udah nggak pernah dengar lagi sih wartawan kayak gitu. Mungkin karena orang-orang yang kayak gitu udah nggak ada. Atau juga mungkin karena mereka tahu udah beda. Udah nggak ada dan udah nih ya, beda. Kemarin tuh ada kejadian apa sih yang apa ya? Gue atau siapa? Jadi ada orang TV. Oh, orang ini stasiun TV. Ada dua, yang satu RCTI, ibu-ibu RCTI. Itu kasusnya apa sih? Ini kan yang rancangan ini kan undang-undang yang RCTI yang OTT. Iya, yang dibilang nggak Pancasilais itu ya segala macam. Bukan yang YouTube segala harus ada pengawasnya. Iya. Sekarang kalau orang TV datang ke YouTube Deddy Corbuzier untuk mengklarifikasi isu yang terkait dia dan bukan pakai medianya sendiri, itu kan menggambarkan betapa kuatnya media dalam hal ini dulu ya. Iya kan? Iya. Karena mungkin keributannya menurut mereka terjadinya di media sosial.
Iya. Ya, Regardless, mereka kan regardless. bisa aja naro di TV-nya mereka kemudian ngelebar anyway, mereka push gitu misalnya. Iya, sebenarnya itu mereka ngomong gitu kan, gue rasa. Tapi kan maksud gue, ya makanya Radit bener, Radit kan nggak pernah mau terbuka politiknya, lu juga ya? Pilihan politiknya itu nggak pernah lu buka, ya karena mungkin lu sama kayak dia memperlakukan kanalnya sebagai media dan media mesti netral, gitu kan? Nah ya, kalau di basket Anda lebih kayak Michael Jordan ketimbang LeBron James. Michael Jordan kan nggak mau ngomong. Michael Jordan kan terkenal sekali bahwa jadi waktu itu ada orang kulit hitam yang mau jadi wali kota Chicago, terus minta dukungan wali kotanya dari Demokrat, bukan dari Republikan. Dukung dong gitu, nggak mau gitu. Loh kenapa? Kan Republikan juga beli sepatu saya. Iya, masuk akal. Iya kan, artinya dia nggak mau ngebelah audiensnya dia. Kevin Hart juga kayak gitu, dia nggak pernah, jarang sih, baru belakangan ini aja ngomongin Donald Trump, tapi biasanya nggak pernah ngomongin politik. Alasannya sama, karena gue pengen menghibur semua orang kok, Demokrat Republikan gue pengen hibur semua orang gitu kurang lebihnya. Apa hubungannya sama TV? Lu kok jadi gue sih? Hah? Lu kok gitu sih sekarang? Iya kan? Lu kan? Iya nggak? Kenapa jadi kesini? Iya kan? Iya. Ini lu lompat banget loh. Tar, pasti kita bisa runut. What are you smoking, dude? Enggak. Lu lompat lu, Bos. Enggak. Lompat dong. Tadi Gua kan tadi kita lompat lagi lu marah-marah. Iya. Ngomongin apa gue? Enggak, ini nggak lompat nih. Gue cepet, tapi gue lupa gue tadi ngomongin apa. Enggak, lu lompat. Kita lagi ngomongin Nggak. soal Apa? Media, RCTI. memutuskan untuk make lu. Iya. Nah, lu nggak berpihak karena lu media. Oh, gua tidak berpihak. Sih, gue nggak lompat. Oh, iya. Gua tidak berpihak. Ngomong aja. Udah Iya. lupa, tua sih lu. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang Panji Pragiwaksono tidak butuh media ya? Berani nggak lu ngomong itu? Enggak, itu kalimat keras banget ya, tidak butuh media. Media tuh banyak ya, maksudnya tidak butuh media Massa. Konvensional. Iya. Lebih tepatnya gini, media konvensional bukanlah segalanya. Tidaklah segalanya. Sekarang, bener dong? Iya. Mereka juga pasti akan ngerasa kayak gitu. Karena kalau dulu lu macam-macam, lu dipelintir aja ke sana, lu nggak bisa pembelaan diri. Betul. Kalau sekarang ada artis-artis yang teledor, saatnya Trituan close the door. Itu sekarang ada tempat. Dan sebenarnya bukan cuma, dan the beauty of it is bukan cuma lu. Iya. Masih ada tempat lain. Banyak. Iya. Banyak banget. Dan bukan cuma masalah jumlah, masalah siapa yang nonton. Mungkin Target market lu jelas. Iya, isu yang terjadi sama lu nggak mengharuskan lu ke Dedi, nggak mengharuskan lu ke Radit. Mungkin bisa ke Lu promo di Radit nggak sih lu punya stand up? promo ya, promo. Siapa aja Kadang-kadang. gue, Radit? Kalau gue sih kadang-kadang yang curug-curug juga gue suka ke ini. Kania tuh apa namanya? Kania tuh. Oh, tahu ya. Geotimes. Terus kadang-kadang gue kayak Meli. Terus kalau enaknya kalau gue promo tuh gue bisa ngeliat ini yang nonton siapa ya, pas atau enggak ya, terus gue kesana. Pertanyaan Aditya gue- Mulia. pertanyaan Aditya gue- Mulia, Aditya Bima. Pertanyaan gue, artinya lu mencari media di mana lu tahu bahwa orang-orang yang menonton lu masuk ke ranah lu mampu membeli tiket lu dong. Betul, ya lebih targeted. Lebih targeted kan? Nah, Kalau TV, wah berat banget, nggak jelas. Lu kalau misalnya dapat slot iklan ROS gitu ya, ROS tuh berarti random gitu, nggak jelas juga siapa yang nonton. oh iya, ditaruh di jam berapa, Iya. di mana, Iya. orang lagi nonton sinetron, Betul. keluar lu punya stand up komedi, Betul. mampus. Betul. Malah lebih efisien di billboard. Betul. Betul. Tapi gue suka lo pembahasan lu kemarin tuh, gue nonton pembahasan lu kemarin tuh. Iya. Memang. Tahu nggak kenapa gue ngerasa itu? Gue nggak tahu ya. Ini gimmick atau nggak? Gue nggak tahu. Oh, cerita itu ya sekarang ya? Iya. Itu emang lu rencanain untuk viral atau? Gue rencanain untuk viral, gue tidak rencanain dengan Ivan Gunawan. Oh. Ini lucu nih. Jadi awalnya gue tahu bahwa konsep billboard tidak akan berjalan tanpa media sosial. Ya, we all know that lah. Ya, Kita ya, pemain ya. lah Ya, gitu ya. Jadi gue bikin billboard. Gue bikin billboard. Nah, rencananya adalah kita menggunakan buzzer media sosial dong, TikTok dan teman-temannya lah gitu kan. Itu kan ada budgetnya dong, ada budgetnya. Tapi sebelum itu berjalan, gue minta tolong sama teman-teman gue. Kepikiran nih, jadi gue buka DM doang, buka DM. Siapa yang paling atas?
Kebetulan. Ya. Nah, gua paling atas waktu itu yang pada saat itu DM sama gua adalah Reza Arab, Bobon Santoso, ya, Ivan Gunawan. Itu 3 paling atas. Nah, jadi gua chat tuh mereka bertiga. Bro, lihat deh. Gitu dong, dan lihat. Terus Arab ngomong anjing om gitu kan gini. Terus gue ngomong gini, boleh nggak kalau ngomong anjing omnya di post? Gue bilang. Ya, mereka juga tahu kan what the whole point kan udah. Dan mereka ngebantu. Arab ngepost naro anjrit gitu kan apa-apaan nih. Bobon naro dia bilang nggak percuma gue ada di podcastnya Om Deddy, podcastnya naik kelas nih gini. Oh Bobon ada yang naro gini, Bobon nggak usah naro gini. Pencapaian terbesar Billboard adalah ada di Corbuzier, ngomong begitu dia. Oke. Ivan Gunawan, bos. Ngomel-ngomel. Dia marah-marah. Ya dia bermain pasti kan. Dia ngomel-ngomel. Udah ngomel-ngomel begitu, terus dia DM gua. Gua begini nggak salah kan? Dia bilang begitu. Boleh dong gua marah-marah katanya. Lu juga lagian pasang-pasang billboard gini-gini. Ketika dia ngomel-ngomel, buat gua ini makanan. Ini betul. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari nih. Iya. Gua tembak lagi dong. Gede pak, begitu gede, udah gede. Oh ini bisa kita sikat panjang. Akhirnya gue kerja sama mobil box yang pakai LED segala. Gue ikutin tuh dia seharian tuh. Itu lucu banget. Demi Tuhan dia nggak tahu itu kejadian. Si Ivan nih. Enggak. Jadi pantesan. Gue ngomong sama dia, Van, gue belum selesai ya. Gue bilang. Gue belum selesai ya. Besok ada kejutan buat lo. Gitu. Gue cuma ngomong itu, tapi dia tahu bakal ada kejutan, tapi dia nggak tahu bakal segila itu. Udah kejadian, what day. Nah, akhirnya kos yang tadi untuk bazar segala macam jadi hilang. Betul. Jadi hilang. Betul. Yeah. That's because you played smart. Yes, dan ternyata benar kata lu di video lu. Ini gimana caranya orang mengintegrasikan? Cuman ada orang komen, Pak, di video lu. Dan menurut gua komen dia bagus. Apa tuh? Ya lu enak. Oh. Lu enak terkenal. Karena lu punya kekayaan media sosial dan lu punya teman-teman untuk ngebakar ini semua. Gimana misalnya sebuah... Gua nggak setuju sebenarnya. Lu nggak setuju? Nggak setuju. Okay. Gue sebenarnya pengen, justru argumen, dia missing the point. The point adalah bukan siapa yang ngelakuinnya, tapi apa yang dia lakuin. Bukankah billboard caleg tuh banyak yang viral karena aneh? Ada kan? Yang bajunya Superman, yang fotonya sama Shah Rukh Khan, nggak jelas, tapi kan dia viral. Ada. Itu kawan kita, Roy Suryo. Saya sudah dibuka blognya sama Mas Roy Suryo. Udah, bagus kalau gitu, nggak usah dilanjutin lagi. Tapi poin gue adalah, orang itu missing the point. Memang betul, nolong kalau misalkan Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan nolong, Pandji Pragiwaksono nolong. Tapi yang membuat, dan kita sebenarnya bisa aja, kan, bukankah billboard isinya artis semua? Iya kan? Nggak semuanya viral kan? Iya kan? Berarti yang membuat itu viral bukan wajah yang ada di situ, tapi kreatif idea yang ditaruh bersamaan dengan apapun yang ditaruh di situ. Makanya sekarang billboard masih dipakai di Amerika Serikat karena kadang-kadang aneh-aneh billboardnya. Makanya tadi gue mau, yaudah dari video ini, tadi gue mau bikin konten sendiri, tapi yang bikin sesuatu itu viral tuh idenya, yang dia lakukan, yang ditambahin sama Igun, itu semuanya idenya menurut gue. Dan waktu itu kecurigaan gue bahwa itu sebenarnya akan di-set untuk ramai di sosmed, karena gue ngerasa ada yang aneh, lu naruhnya di pintu keluar tol. Maksudnya kan, kalau misalkan, maksudnya secara marketing salah kan? Betul. Orang kan dengerin podcast karena di jalan. Idealnya naruhnya tuh masuk tol akan perjalanan, nah lu taruh di situ karena dia akan panjang. Bukan jalan pulang. Betul. Kalau udah mau keluar tol terus ngelihat, ya kan gue udah nyampe rumah. Ya mungkin di rumah juga bisa. Tapi kan nggak ada orang mendengarkan podcast sambil dengerin podcast saja gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi idealnya di jalan. Jadi pas gue lihat kenapa posisinya keluar? Karena kan rumah gue dulu di Bintaro juga. Karena posisinya di luar ya. Ya terus gue kepikiran kayak gitu. Tapi si Igun naruh billboard itu dia kepikiran sendiri. Oh, gue udah itu kepikiran sendiri. Tapi itu setelah, jadi udah nih ya kejadian billboard ya gede. Terus dia bilang, wah anjrit, enak banget ya lu ya. Maksudnya karena kegoreng sama dia, enak banget ya. Gue mau pasang billboard Nah, begitu dia mau pasang billboard, terus ngobrol sama gue nih, gue mau pasang billboard ya. Billboard apa ya katanya. Terus dia bilang, oh gue tahu lah, daripada dengerin podcast mending nyalon. Kata dia begitu kan. Terus gue bilang,
sikat Gun, silakan, ayo taruh depan gue bilang gitu kan, jadilah itu ke depan. Nah ini. Tapi punya lo masih ada, jadi nggak ada? Punya dia diganti sekarang jadi kopinya dia, kurang ajar orang. Lanjutin. Nggak mau rugi deh. Cuman nih belum pernah gue omongin nih, karena memang nggak penting untuk diomongin juga. Harusnya itu panjang. Panjang maksudnya? Apanya yang panjang? Perdebatannya? Iya, belum selesai harusnya. Keramaiannya? Keramaian. Jadi waktu itu tuh cuma seminggu kan. Gua ramenya tuh cuma seminggu. Billboard 1, Billboard 2, Billboard Pekanbaru. Ada tuh gua di Pekanbaru 1. Mobil LED. Ivan Gunawan pasang billboard. Udah kan? Nah, harusnya nih kalau lu mau tahu, harusnya MRT kepasang. Gila itu. Harusnya. Gila itu. Oke, MRT kepasang. Igun itu harusnya ada sekitar 9 titik LED di Jakarta yang gede-gede. Karena ini udah kerjasama akhirnya, because this going viral. Oke. Harusnya dia punya salon. Tembok salon dia depannya, malam-malam dikerjain. Ditutup sama podcast Close the Door. Aduh lucu banget itu. Harusnya. Lucu banget itu. Itu harusnya Pak. Tapi lu udah ya maksudnya ya udahlah gitu, nggak mesti kerja atau apa yang terjadi? Kita ngeplan, gua ngeplan sama Igun. Tapi gini kita deal-dealannya. Pokoknya terima ya, selama tidak menyakiti. Pokoknya nggak nyakitin fisik, nggak apa, pokoknya terima ya. Nanti gue tinggal ngasih tahu besok gue mau melakukan sesuatu, siap-siap gitu. Tapi nggak ngasih tahu apanya nih. Pokoknya udah adu gila aja gitu kan. Akhirnya tuh kita ngasih tahu. Akhirnya. Bahkan kita ada billboard orang atau nggak sih yang jalan tuh. Billboard orang? Yang orang pakai. Orang pakai itu. Jadi dia jualan kopi tapi depannya orang pakai gituan gitu. Harusnya gitu. Nah, terus masuk ke minggu kedua kita ngelihat ada berita yang menurut gua udahlah menutup segala sesuatu lah gitu. Apa ya? Ya udah, terus tiba-tiba pulangnya Habib Rizik, penurunan billboardnya Habib Rizik, hebohnya Petamburan. Jadi bahaya. Jadi menurut gua jadi kontraproduktif nanti. Jadi aneh nggak sih gitu? Iya, jadi iya gue setuju. Pertama, kalau gua sih, gua malesnya jadi kayak people get the wrong idea gitu antara yang billboardnya mereka kegusur jadi memanfaatkan momentum lu atau dianggap sebaliknya. Betul. Nggak enak aja. Nah, terus nggak dari enak itu aja. ada billboard juga kalau nggak salah yang pakai nama I Love Habib kalau nggak salah. Ada itu. Ada itu gede banget. Terus akhirnya gue sama Ivan ngomong, kayaknya jadi rame nih pemainnya ini, jadi agak ribet nih. Nanti satu diturunin terus gue hebohnya adalah pasang-pasang beginian. Jadi kontraproduktif menurut gue. Gitu. Jadi sangat disayangkan Pak itu Pak. Iya. Tapi bahkan yang itu seminggu ya, ramenya seminggu. Ya, seminggu 2 minggu lah, Ya, 10 hari lah. Itu maksimal menurut gua, maksimal. Sisanya adalah ide kreatif Sisanya yang adalah, sayang aja nggak kejadian iya, gitu kan. Betul. Ya, idenya Sisanya adalah ya udahlah gitu. Toh gua juga tahu bahwa gongnya gue itu adalah di mobil LED, gue tahu. Iya, Setelah itu pasti akan turun, tapi at least kan masih bisa gue stretch nih. Iya. Ini jadi nggak bisa gue stretch, jadi ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan lu nutup malam-malam di salonnya, goblok itu kan, sih. goblok kan. Iya. Tapi ya gitu ya, artinya jangankan lu, gue bikin video kemarin aja, akhirnya disamperin juga sama sejumlah pihak. Mas Panji lagi ngomongin ini ya, ayo dong kita segala macam. Yang mana? Kan gue bikin video tentang billboard, kan gue naikin kan. Gara-gara itu ada juga yang nyamperin gue makanya. Untuk ngomongin karena gue bahas di video itu karena orang berpikir bahwa itu mati. Sebenarnya nggak mati sih, itu kan cuma medium doang. Apa yang lu pakai akan menentukan resultnya. Loh, yang kesian adalah orang-orang yang bisnis billboard, Pak. Kesian. Enggak, maksudnya sekarang terangkat dong. Oh, sekarang terangkat? Iya, ya, pada dulu. saat pandemi terjadi itu. Iya. Habis, Bos. Iya, karena dianggap orang pada nggak keluar ya. Pada nggak keluar. Iya. Dan harga billboard jadi murah sekali.
Iya, itu bagian dari yang dipromosikan. Iya, that's the reason kan, that's the reason. Harga billboard jadi murah sekali. Iya betul. Harga LED, maksudnya dibanding billboard itu murah sekali sih, murah bener. Gila-gilaan itu. Dulu, nah ini apa bedanya sama kayak TV ya kita ngomongnya. Dulu hal ini tuh merajai sekali kan. Billboard ya? Iya dong, iklan koran bos. Ingat nggak sih zaman dulu kalau pasang di Kompas 2 kali 3, 3 kali 4. Betul. Berapa kolom ya kan? Iya. Gue tuh masih ingat zaman bokap gue ya. Dia tuh pernah ngomong, masang iklan misalnya 5 kali 6, itu zaman itu bisa berapa puluh juta gitu. Di media gede gitu. Di media gede banget. Apalagi lu mau taruh di paling belakang tuh yang satu halaman tuh, wah itu gila banget harganya. Makanya zaman sekarang bisa lu beriklan di media cetak, tapi lu butuh modal dan ide kreatif. Makanya kan waktu itu ada tuh yang iklan itu halaman pertama. Ada produk ngiklanin di koran halaman pertama, seakan-akan itu adalah halaman berita. Padahal itu lembar iklan. Pas dibuka tuh baru halaman pertama benerannya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Oh iya. Tapi kan duit ya. Duitnya gede. Gue jadi setuju sama lu bahwa ada produk, gue lupa apa, produknya di billboard itu cuma tulisan dari atas sampai bawah. Kayak cerpen. Iya. Kayak cerpen terus yang digedein cuma tulisan-tulisan tertentu. Iya. Itu ada. Ya berarti benar, masalahnya adalah kreatif. Iya. Dan kalau kalian yang ngomong, ya lu enak, lu public figure, kenal orang begini. Pertanyaan saya, kalau Anda bukan public figure, terus Anda mau, nggak mungkin juga kan Anda mau sponsorin sesuatu pakai billboard juga, kecuali punya bisnis. Iya. Tapi itulah kenapa ya, ini gue ngomongin sekarang apa-apa deh. Itu kenapa sebenarnya Habib Rizik itu Very smart. sakti loh, kalau dipikir-pikir. Bayangin. Itu kita kalau misalnya, jadi kita habis ngelihat dia di sosmed, karena keramaian apapun yang Habib Rizik lakukan, kita turunin, tiba-tiba ada baligonya di depan situ. Di mana-mana. Kita tahu ya, if it was a product, it's very hard to do. Untuk nurunin matanya habis ngelihat, habis itu ngelihat produknya di situ, itu integrated banget gitu. Sementara dia ngelakuin itu just by being himself, tentu sangat kontroversial ya, tapi the value, media value dari dia dibahas di sosmed, ada di grup WhatsApp. Lu buka grup WhatsApp yang lagi dibahas dia, lu buka Instagram lagi dibahas dia, lu buka Twitter dia juga ada. Tiba-tiba abis lu turunin handphone lu, di situ ada billboard. Dia gitu maksud gue. Dan ini kayak punya PR agency gitu. Betul, dia. Betul banget. Dan gue nggak mengatakan ini mengganggu dalam hal negatif ya. Gue mengatakan bahwa hal tersebut aja. Hal tersebut aja menyetop gue punya campaign billboard tersebut kan. Lu iya dong. Nyetop loh, ya udahlah gue bilang lagi kayak begitu. Tambah Nikita Mirzani masuk pada saat itu. Orang pada nanya mau gue, Bang Panji diam aja nih, kok nggak berpendapat Nikita Mirzani dan Habib Rizik? Jawabannya adalah karena saya takut dua-duanya. Gue takut Habib Rizik, gue takut Nikita Mirzani. Galak tahu. Maksud gue dua-duanya kenal, tapi maksud gue dua-duanya galak gitu, takut gue tuh. Daripada Niki pernah kesini nggak? Niki pernah hampir kesini pada saat itu. Tapi nggak jadi ya? Tapi nggak jadi ya. Karena ya ada masalah lah tiba-tiba. Dengan gitu. lu? Bukan dengan ya. Nikita Mirzani kan masalahnya banyak dengan orang banyak. Gue selalu bilang Nikita itu kayaknya anak tomboy terjebak dalam tubuh bom seks deh. Anjing. Tomboy terjebak dalam tubuh bom seks. Iya. Kelakuannya kayak balik geragasan banget itu. Tapi balik Nikita Mirzani. Si Soso very good marketing. Iya. Nggak tahu ya, entah Habib Rizik, entah Niki ya, mereka ngelakuin ini by design atau enggak. Tapi maksudnya media value di sekitar mereka, the attention di sekitar mereka tuh gede banget. Bukan dulu. Ada orang namanya Gary Vaynerchuk, Gary V, dia bilang sekarang tuh yang dinilai itu attention, kemampuan kita mendapatkan perhatian, karena kita tahu perhatian orang susah sekali. Gary V itu malah menggunakan semua sosial media loh. Iya. TikTok aja dia ada. Iya, gue juga ada di TikTok. Gue nggak ada di TikTok. Ada. Ada. Tapi gue pengen lucu. Gue potongan podcast. Gue pikir lu kayak Anji, manusia di YouTube sama manusia di beda TikTok. Banget, beda sama sekali. Beneran, gue nonton apa coba? Gue pernah bilang, wah ini Anji nih segala macam, gila image gue berubah terhadap Anji gitu. Tahu gak sih waktu itu yang rame banget kejadian yang soal COVID juga kan?
Terus orang bilang, gila tuh, lu ngapain masih berteman sama Anji? Gila, image gua berubah sama Anji. Gua bilang, lu mau nggak image lu berubah lagi terhadap Anji? Lu buka TikToknya aja. Itu beda sama sekali tuh. Mainnya sulap-sulap TikTok. Aneh banget lah di situ. Lu bikin dong konten. Dia gini lari, tak hilang, ada di sini, tak hilang, terus nyambung, ya kan? Tapi mengagumkan sekali niatnya lu. Iya, niat banget. Bos. Gua bilang sama, waktu itu apa sih? Gua pernah interview orang TikTok di podcast gua. Terus udah gitu, gue bilang, tahu nggak? Saya kalau ngelihat TikToknya Anji minder. Gentar, iya, kan, niat banget. Kan? Iya, banget. Niat banget. Cuman di TikTok kayaknya followers gue lebih banyak dari Radit. Anji itu yang sama lu tuh waktu masalah Profesor Adi ya? Enggak, ya maksudnya orang bilang, wow, iya. Waktu Profesor Adi ya? Dokter kan? Yang dia ngaku Profesor. Oh, Profesor yang bilang, Adi. Ya ini Profesor panggilan kesayangan. Gue sih belain Anji loh. Soal itu. Gue lupa deh, jadi di mana sih? Dia wawancara orang ngakunya profesor yang ngaku punya obat. Ya. Kalau gue nggak belain obat COVID-nya ya, gue belain Anjinya karena Anji itu wawancarain dia setelah melihat ada di media. Orang itu udah naik di media dulu? Udah. Kenapa Anji yang jadi masalah? Bukan itu kayaknya masalahnya deh. Kayaknya pernyataannya Anji deh. Atau interviewnya? Interviewnya, jadi ini orang hoax, bukan profesor katanya. Oh, dianggap? Tapi Anji wawancara dia karena sudah baca di salah satu media konvensional. Ada buktinya. Setelah itu heboh, hilanglah medianya. Beritanya. Ditarik. Iya, ditarik gampang dong. Lepas tangan. Anjinya yang kena. Iya. Nah, sebelumnya Anji bermasalah dulu tapi gara-gara foto mayat COVID. Nggak ingat gue. Ada foto, ada wartawan atau Oh iya. Jadi tuh Anji tuh kena rentetan. Iya, betul. Betul. Itu dulu rame. Selang waktu dikit. Iya, habis itu dia sempat bilang, nanti saya akan coba ngomong sama seseorang. Betul. Digituin kan? Kejadianlah si profesor. Orangnya ternyata profesor itu. Tambah-tambah. Iya. Anji apa kabar Anda? Dia nggak bikin YouTube lagi? Dia kayaknya sekarang masih bikin, percaya apa nggak? Dia tuh lagi mau bikin konser untuk tumbuhan. Wow. Oh iya. Oh enggak, gue ngelihat dia bikin YouTube. Dia datang ke radio ya? Iya. Radio zaman dulu gitu atau apa sih dia? Iya. Studio atau apa? Dia mau benerin radio itu, terus dia mau bikin konser untuk tumbuhan. Ini gila idenya. Jadi enggak bagus karena tumbuhan tidak bisa tersinggung. Kenapa dia mau bikin konser untuk tumbuhan? Jadi ngedik doang gue. Dik doang tuh percaya bahwa tumbuhan itu berdoa gitu lah. Anyway, panjang itu. Dia juga begitu. Jadi dia mau bikin konser lagu full nyanyi, misalnya kayak di Gedung Kesenian lah, anggap ya. Gedung Kesenian kan ada kursi-kursinya tuh. Isinya adalah tumbuhan-tumbuhan. Jadi yang nonton adalah tumbuhan. Kenapa tuh? Karena menurut dia tumbuhan itu makhluk ciptaan Tuhan juga yang perlu dihibur. Lu bisa tuh stand up untuk tumbuhan. Kayaknya gue enggak sih. Berarti lu belum filsuf ke arah itu. Belum, emang gue enggak. Gue stand up di depan Zoom aja gue takut. Gue main sulap buat tumbuhan lah. Gak mungkin kan ada tumbuhan, oh diumpetin, gak mungkin. Lucu banget. Gak mungkin. Emang sampai sekarang lo masih kayak ada orang kayak gitu? Gue nggak main sulap ya, tapi sampai sekarang, gue nonton Copperfield di Las Vegas. Ya. Pada zaman kejayaannya atau belakangan ini? Desember. Desember. Dia. Gue tahu nih, yang lu bilang hotel lu gede banget itu kan? Kenapa? Yang lu bikin konten lu hotelnya gede banget. Iya. Sebelum ini di endorse kayaknya. Iya. Yang Copperfield mau bayar. Yang Copperfield bayar terus? Enggak juga sih, karena gue magician jadi gue ada harga khusus sih, ya udahlah. Oke. Dia dikenal juga. Dia tuh munculin UFO di atas. Itu gila lah. Ini di dalam teater kan? Di dalam teater. Vegas kan banyak teater gede. UFO dia munculin. Tapi bukan itu masalah. Dia hilang dari panggung. Muncul di penonton, you know lah. Iya. Tapi gede ya, tapi pakai mobil, pakai apa udah. Ini begitu hilang di panggung, muncul di penonton, every audience there was like, whoa! Then I heard one voice in Indonesian language. Yang benar. Itu lari tadi. Ya Allah. Gue pengen kupluk, gue pengen. Ya Allah.
Ganggu banget tuh orang Indonesia. Nggak bisa nikmatin pertunjukan aja. Apa yang motifnya kayak gitu ya? Aku tidak bisa dibohongi gitu ya. Kita dibohongi manusia gitu ya. Wah, ngerti deh. Lu tau, itu bahasanya Indonesia, ngomong seperti itu. Terus gue mikir ya, ini kan pasti orang Indonesia ya. Dia pasti kenal gue. Dia pasti kenal gue ya. Gue tuh nggak kelihatan, yang ngomong tuh yang mana, karena cuma suaranya gitu. Itu kalau kelihatan, pengen gue samperin tau gak lu. Lu bisa nonton aja anjing. Ya ampun, ada orang Indonesia loh yang teriak, itu lari tadi lagi katanya. Itu lari tadi, itu lari tadi di samping. Dan salah. Oh, bukan karena itu gue exactly tahu gimana lu caranya. Tahu, iya. Yes, dia Bukan pasti itu. lari. Yes, Iya. dia pasti. Udahlah gitu. Iya. Tapi nggak lari dari samping gitu. Yang lari dari samping tuh ada. Jadi krunya tuh memang lari. Kita ngelihat krunya lari dari samping. Iya. Udah teriak keras, salah lagi bego. Tapi ada. Lu coba dah. Lu gini deh, lu main sulap aja deh, lu belajar sulap. Lu kan suka sulap kan? Suka gue, nonton aja tapi. Ya, tapi lu bisa lah, mungkin lah. Main dikit lah. Gue pernah tuh yang gitu-gitu. Nah, coba lu main di YouTube. Ya pasti. Lihat komennya apa. Ya jangan kan itu, orang stand up aja pasti banyak yang komentar, apalagi yang seharusnya rahasia pasti dibongkar gitu. Itulah orang-orang. Tapi gue yakin, tapi orang-orang kayak gimana ya, Dad? Orang-orang kayak gitu kalau nonton film itu pasti tipe-tipe yang ntar lagi orangnya jagoannya muncul nih, gitu-gitu kan. Ada mulu kan di bioskop kan. Kayak gitu. Kayak gitu, Bang. Itu kan pasti ada aja komen gitu. Aja gitu intinya. Iya, emang. Cuman yang gue bingung kenapa ketika mereka nonton Superman, kenapa nggak mereka bilang, itu sling gitu ya. Di bioskop dong teriak. Gue paling kesel tuh di bioskop tuh kalau misalnya ada yang nggak kayak gitu, tapi lebih kepada ya nangis, tau nggak? Iya. Ini ada kan lagi sedih kan? Ini kan lagi sedih. Satu bioskop, experience-nya sedih, tiba-tiba di sini nangis keras gitu. Dan kencang ya? Iya, di sini nangis. Film tahu, itu ada krunya gitu-gitu. Dan kencang. Ganggu banget. Dan kencang. Gue pernah lempar popcorn orang itu. Ya lu enak, badan lu gede. Diem Gue kan? pernah. Ada anak muda. Ribet. Ngomong kenceng, ngobrol di bioskop, tau nggak lo? Ngobrol bioskop. Film hantu. Ceng-cengan tau kan? Wah! Ini beneran serius. Gue lagi makan popcorn. Lagi ada anak-anak gue. Gue lempar popcorn. Gue lempar popcorn pas ke kepalanya. Pak! Berdiri dia. Gue juga berdiri. Sayang. Terus orangnya? Oh maaf om. Langsung. Gue kesel banget. Anjing. Film hantu. Lu kalau kayak gitu lu nggak ini ya? Ya lu mungkin impulsif ya, tapi lu tahu kan selalu ada peluang. Tadi gua di bioskop. Biarin. Biarin. Iya. Biarin. Iya sih. Biarin. Nggak peduli sih. Maksudnya bukan nggak peduli Ji. Kalau ada orang lagi pacaran, gue lempar popcorn, kayaknya memang gue peduli deh. Tapi kalau lagi film hantu tuh suka ketawa ke TV ngobrol sama temen lu, untung gue lempar popcorn tuh kalau bangku bisa gue lepas. Tapi lu tuh, ini gue belum pernah nanya sama, gue pengen nanya sama lu. Kan lu pernah nyamperin orang di Jambi, ingat nggak zaman dulu, ya kan? Apakah setelah, atau gini, apakah lu ngelakuin itu supaya orang nggak gitu lagi? Pada awalnya. Karena pada akhirnya orang akan tetap kayak gitu kan, Dad? Nah, atau enggak? Ini menarik. Ini menarik. Menurut lu, apakah gue bisa merubah orang gitu kan dengan apa yang gue lakukan? Kan? Iya. Oke. Apakah itu memancing efek jerah pada masyarakat yang lain? Yes. Iya. Ya. Nggak ada yang berani kayak gitu? Tidak ada yang berani. Wow. 3 bulan. 3 bulan. Iya, tapi kan lumayan. Lumayan sih, agak lega dikit ya sih, 3 bulan. Lumayan lah. Ya kan? Iya. Ini ada orang. Dan lu udah beberapa kali seinget gue ya? Udah berapa? Ini ada orang, baru aja nih ada orang ngomong sexually ke cewek gue. Sexually ke cewek gue. Gue udah tahu dia di mana, di luar kota mana, rumahnya udah gue tahu, fotonya udah gue tahu, polisi setempat udah tahu saat ini. Terus mau lu jadiin? Lagi mikir. Kan buntut-buntutnya pasti nangis, minta maaf. Iya kan, Dad? Pasti nangis minta maaf. Iya. Iya. Udah aja. Nah ini makanya ini kita nih beda pendapat nih. Iya, karena itu juga terjadi sama gua, tapi gua tahu apa yang akan terjadi kalau gua ramein. Ujung-ujungnya sama, and then we're wasting our time, right? That could have been money. Betul. Could have been time with the family.
I understand. Makanya nih kita beda pendapat nih. Ini yang gue suka nih ngobrol sama lu. Karena banyak perbedaan pendapat kita yang sebenarnya ya inilah enaknya pertemanan karena bisa beda pendapat kan gitu ya. Kayak tadi kita bahas jaring. Ya. Kan kita beda pendapat tuh. Betul. Sedikit beda pendapat. Menurut lu nggak apa-apa gini-gini. Menurut gua tunggu dulu. Kalau kata-katanya kasar, apakah nanti orang Indonesia akan begitu terus? Menurut lu kebebasan bicara. Sebenarnya ini dua hal yang menurut gue nggak ada yang benar di antara kita. Bisa jadi lu benar ya. Harusnya bisa jadi lu benar, bisa jadi gue benar. Ya. Karena nggak ambigu Pak ini Pak gitu loh. Ini benar-benar nggak ambigu. Tapi gue bisa ngasih lu satu contoh yang menurut gue benar. Coba. Oke, gue pernah nangkep orang. Dia ngomong seksual, kasar sekali, mau nidurin cewek gue, ya, gue lacak orangnya, karena gue cuma pengen tahu, awalnya gue pengen tahu, siapa sih yang ngomong kayak begini tuh, tipenya kayak apa? Udah kalau gue tahu ini, ternyata dia adalah anak pelajar sekolah perawat di rumah sakit. Otak gue langsung sepaneng, Pak. Gua mungkin salah. Tapi otak gua langsung mikir, shit, if you can do this, dan lu perawat di rumah sakit, there will be a time ada cewek di situ lagi nggak bisa ngapa-ngapain, dan ini lu udah capek. Bisa kita debat nggak? Boleh. Karena gue yakin alasan kenapa dia seperti kayak gitu, karena dia nggak bisa ngelakuinnya itu bener-bener in real life. Yang bisa dilakuin cuma kayak gitu doang. Kasarnya, it's kinda harmless. It's always the loser. Nggak bisa nonton bokep kah? Bukan, nggak akan ngelakuin itu. Iya, why not you nonton bokep dibandingin lu ngomong begitu sama orang yang benar-benar ada orangnya? Mungkin untuk beberapa orang lebih gampang untuk ngoceh di sosmed ketimbang nyari konten bokep. It's easier mungkin. Mungkin, I don't know. Bisa jadi. Yeah, but my point is, Oke, lu khawatir, it's valid point bahwa lu khawatir nih orang perawat. Tapi it's always the loser yang kayak gitu. It's always the loser. It's always orang-orang yang... Nih, gue mau ngasih tahu, gue nih agak-agak, iya nggak ya? Karena gue jadi gini, gue mau cerita seseorang. Namanya Fuad, temen gue. Ini orang punya masalah dengan temperamen, maaf ya Fuad. Dia tuh punya, gue nggak setuju dengan apapun yang dia lakukan, tapi dia sangat ramai di Twitter terutama. Kerjanya adalah nyamperin semua orang-orang yang nyela dia. Gue kan nyamperin semua orang yang nyela gue. Iya enggak, tapi ya lu cuman yang ekstrim-ekstrim banget, kan? Nggak, tapi karena gini, gue bilang sama dia, Fu, gue tuh sebenarnya nggak setuju dengan jalan lo, karena dia pernah ya, Fu, mohon maaf ya, dia pernah nyamperin, jadi cuman gara-gara bola. Nyela-nyela Manchester United, nyela-nyela dia, nyela segala macam, dilacak, persis kayak lu. Dilacak, dicari, disamperin rumahnya. Sampai orang rumah nangis-nangis, gue bilang, Fu, orang rumahnya nangis-nangis, Tapi Fu. itu ekstrim dong, Bos. Ya. Kalau perdebatan bola ekstrim dong. Ya, iya betul. Lu kan karena perempuan dan mulutnya kasar dan segala macam, tapi lu juga bikin dia nangis. Orangnya juga nangis. Tapi gue lagi mikir nih, Fuad pernah ngomong sesuatu, dia bilang, tapi Nji, lu mesti tahu, sesekali ini mesti ada yang gampar-gamparin biar mereka tahu, mereka nggak bisa ngomong sembarangan. Terus gue mikir, bisa mungkin bisa bener juga. Iya, karena gini ya, ini permasalahan, gue tuh mau bikin konten ini tapi nggak pernah jadi-jadi. Gue tuh pengen bilang bahwa harus ada yang bilang sama bocah-bocah ini. Bocah-bocah ini tuh, they keep saying things yang gue kan terima DM di Instagram segala macam, gue nggak pernah emosi, tapi kadang-kadang gue mikir, gue tahu nih siapa aja, gue bisa ngebayangin bentuknya seperti apa. Dan yang jadi masalah adalah nggak pernah ada yang bilangin mereka, nggak ada yang ngomong, lu nggak bisa ngomong sembarangan, lu pikir lu bisa karena lu lagi di mana, tapi ketika ada satu orang dan lu lagi sial disamperin, sama seperti yang lu samperin ke Jambi, atau seperti kayak temen gue itu, temen gue sampai kemarin kan Manchester United baru menang. Masih nyamperin, tahu nggak? Here's the weird thing. Makanya gue bilang, kayaknya Tuhan pro sama lu, Devu. Jadi dia berantem sama orang nih. Ini orang nggak ketahuan siapa. Fuad kesel sama ini orang tetap nyela. So nanti awas saya, gue samperin, gue tampol lo. Ya coba aja segala macam. Tiba-tiba nih, gue nggak bohong sama sekali.
Fuad keluar dari MRT, keluar dari halte MRT, ketemu orang itu. Ya, berarti dikasih jalan. Sama Tuhan. Fuad jalan ngelewatin, set. Loh, tadi malam gua baru berantem nih sama Ren, dibalikin, pak, ditampar. Terus teman-temannya langsung nangis, gitu. Mbak mesti tahu nih, ini orang mulutnya sembarangan. Itu orang yang digampar, sekarang di Twitter, kerjanya ngasih tahu orang-orang yang mulutnya sembarangan ke Fuad supaya nggak kayak gitu. Jadi misalkan ada A ngomong-ngomong ke Fuad, nanti orang ini muncul, Bang, saya udah pernah digampar sama Fuad dari Jakarta. Maksud gue, Fuad ini kayak lu, pemarah yang gue nggak bisa benarkan jalannya untuk ngegampar orang. Lu kan nggak perlu menggampar kan, lu kehadiran lu sendiri adalah gamparan. Tapi di sisi lain dia bilang, karena ini anak-anak ini mesti ada yang ngasih tahu, mesti ada yang ngajarin. Karena kalau nggak diajarin, dia mesti tahu bahwa lu jangan sok jago di Twitter. Ntar ketemu jagoan, nangis lu. Ya kan? Gua nggak tahu lu tahu masalah ini apa enggak, tapi ini berita udah di mana-mana. Lu tahu anak gua nulis di Instagram buat ibunya? Enggak. Enggak ya? Oke. Tapi gua ngeliat berita, anak lu nggak follow ibu lu. Ada nggak sih? Ibu gua berarti mak gua dong. Saya salah ngomong. Istri lu. Mantan istri lu. Karena nggak nyaman. Intinya adalah dia melihat itu. Dia melihat itu dan merasa tidak nyaman. Itu merasa tidak nyaman dan dia ngeposting sesuatu. Sebelum ngeposting, dia nanya sama gua, is that okay kalau ada posting kayak gini seperti itu? Dan lu nggak tahu kan? Kejadian ini nggak tahu. Oke, lu nggak tahu kan? Tapi gua rasa if you read this, his post. If you read this, you will feel something. Boleh gue baca keras kan? Boleh. Dear Mom, dimension, since the media keep on asking me about you and your new relationship, I believe I have to say this. Umurnya berapa sekarang? 14. Setahun lebih tua dari anak gue. Mom, I don't hate you for what you did or what you do. If doing things like this brings you happiness, then let it be so. I'm happy for you. Gue merinding. But it's not my style, nor is it my concern right now. I'm trying to build a career, character, and future of my own. I'm trying to learn from my dad, my only dad, everything that he can teach me. So I really don't have time for this kind of publicity or media right now. But again, I am happy for you. I choose not to see it because it looks weird for me. So please don't bring that to my life. I can see that you're having fun with your new family that you just met a week ago. New kids that you care about. And I'm sorry that I can't be as fun as them. But it's not just me. And I'm happy that you can get that. And whatever it is, you're still my mom, and I will always love you. Now for the media, your new boyfriend and etc., bring my name far away from it. I have a future to catch Azkar Corbusier. Oh my goodness. Nih, gua ngembeng nih, lu baca. Gua ngembeng. Lu baca, gua ngembeng. Okay. Tapi why I bring this lah ya? Maksudnya let's forget about this. Ini gua ngembeng nih, baca ini gua ngembeng. Kita kayak dua botak. Nangis. Dua botak nangis. Kenapa, men? This is his words. Oke. Ketika dia mau posting itu, dia hektik dengan everything he saw. Dia lihat itu, dia hektik banget. Dan dia bilang, I need to talk. Tapi, karena media lah, karena media. I need to talk. Terus dia tulis, ini tulis lama loh. Karena wordnya harus bener kan, dia tulis sama. And then he show me, dia kasih lihat. Boleh nggak, Pak? May I? Gua nggak bisa melarang dia untuk dia bicara, karena ini hak dia untuk bicara. Dan kenapa dia harus ngomong, diungkapkan di media to end it. Karena kalau tidak diginiin, tidak selesai gitu. Jadi kalau media tahu udah selesai ya, udah ya gua nggak mau ikutan ya. Gua unfollow bukan I hate my mom ya. Karena kalau di unfollow doang, orang pasti bilang, wow berantem, enggak ya, oke. Tapi why I bring this to you gini. Sekarang gua balik sama lu. Ketika gua baca, gua bilang sama Aska gini, kata-kata gua sambil
sambil ngembeng gue bilang ini. Oke. Selama Papa baca tidak ada kata menghina, tidak ada kata membenci, tidak ada kata kasar. Lu tahu nggak? Dalam hatinya mungkin ya kan? Tapi kan artinya anak-anak ini, anak elu dan sebagainya, menurut gua karena dia belajar bahwa menghina orang atau marah-marah itu jadi tidak ada gunanya ketika di sosial media, dan dia harus nyari kata-kata yang tepat untuk menyelesaikan gitu loh. Nah, kalau anak-anak ini yang anak SMP, anak SMA yang ngomong entot lu Ji, goblok lu. Gua kadang-kadang kasihan, mungkin keluarganya tidak ngebimbing dia, nggak ngedukung dia. Nggak dikasih tahu. Ya. Orang gue pernah gue pernah nyamperin anak bapaknya tukang jahit. Karena mulut-mulut kayak gitu. Bapaknya tukang jahit jalanan. Ya udah, sampai, wah ini udah kata-katanya parah banget. Sampai akhirnya gue kasih duit ke bapaknya. Terus gue ceritain ke bapaknya, ini begini. Terus gue ngeliat kondisinya, gue ngeliat, ya nggak bisa. Lingkungannya dia, orang tuanya tidak pernah ada di rumah, tidak salah karena memang harus cari nafkah. Dia keluar di jalanan, ketemu dengan orang-orang yang mulutnya juga sampah, dan menurut dia, lu adalah objek untuk dikata-katain. Iya, tapi Dad, first of all, your son is amazing. Aska, if you're watching this, you're amazing. Lo bisa ngajarin banyak sama banyak orang. Dan ini pembicaraan antara gue sama bokap lo ini. Sebenarnya kan poinnya kalau gue salah ya bener ini. Tapi maksud gue, bokap lo pengen bilang bahwa sebenarnya dengan bimbingan, sebenarnya kita bisa jadi kayak lo. Memilih untuk mengatur kata-kata sebagaimanapun dalamnya rusak. Iya, marah kan, basicnya. Iya, marah. Kesel. It doesn't look like a 14-year-old writing sebenarnya. It takes a lot of, I don't know. It's amazing. Iya, a lot of thought yang ditaruh untuk ngomong begitu. Dan kedewasaan. Nah, untuk anak umur 14 tahun nulisnya kayak gitu. Anak Tapi kan gini, maksud gue. Akhirnya barusan kita ngebahas bahwa ketika ada orang nyampah di sosmed, pertama-tama mereka nyampah karena mereka sedih. Hampir semuanya kan. Most of them are loser. Termasuk yang, tau nggak yang kayak gitu ke Jokowi terus disamperin ternyata. Ya kan, yang kayak gitu-gitu banyak banget kan. Most of them are loser. So they felt kemenangan kecil gitu. Gue tuh sekarang ngerasa orang-orang yang suka nyari kemenangan kecil di sosial media biasanya kalah di kehidupan nyata. Buat mereka tuh kemenangan kecil aja. And I know this sounds weird, but I feel if it makes you happy to say whatever you want to me, it's okay. But who gonna tell them that it's wrong? Nah, itu dia. Ya memang susah. Gue juga nggak mengatakan ini benar. Gue cuma, gitu. Ya makanya gue bimbang gitu. Kalau Fuad, kalau nggak ada orang kayak Fuad gitu atau nggak ada orang kayak lu, mungkin nggak ada yang ngajarin mereka untuk jangan so jagoan di sosmed karena antara ketemu jagoan beneran gitu. Tapi at the end of the day juga nggak akan pernah habis juga. Tapi nggak habis juga, iya betul. Makanya ya. Lu pernah ada idea bahwa sosial media hanya boleh dipakai untuk usia 17 tahun ke atas? Oh, gue pernah dengar ya. Ya. Emang itu di sini? Di sini. Iya. Ada wacana kalau nggak salah. Iya, tapi susah. Emang kalau di atas 17 tahun mulutnya bener. Ya, itu yang lu samperin di Jambi udah gede kan? Tua. Punya kerjaan, Bos. Nah, itu apa? Apa? Kalau itu apa? Orang punya kerjaan. Sedih. Iya, orang sedih. Mereka menemukan kebahagiaan dengan menang di sosmed. Sedih itu, orang-orang sedih. If you're happy, you don't have time to bash people. And you were saying that this kind of people adalah orang-orang yang sebenarnya kalau ketemu di jalan nggak begitu juga dan nggak berani juga. Itu yang lu coba omongin. Iya. Itu poin gue. Kalau gue pernah kok. Nih gue juga pernah dulu waktu itu akun Twitter gue pernah dicuri.
udah lama nih, zaman Indonesia Unite tahun 2009. Akun Twitter gue dicuri, website gue di face, terus segala macem. Terus mulutnya kasar, apa segala macam. Terus gue ketemu sama dia, ternyata anak baru lulus SMA. Nah itu. Ketemu gue ngajak foto di Jogja. Ya artinya, ujungnya, kalau misalnya ada kayak gitu-gitu tuh, ujungnya kita udah tahu. Dan ini termasuk, tadi lu nanya sama gue, di sini apa di YouTube lu sih yang lu nanya, emang kalau anak lu digituin gitu kan? Tadi di YouTube gue. Iya kan, jadi gue, orang bisa bilang, lu mah gak sayang sama anak lu? Atau lu gak sayang sama istri lu? Ya sayang lah. Tapi, gue gak perlu menunjukkan cinta gue dengan nyerang orang ini, dan orang ini gue udah tahu ujungnya, capek. Capek kan? Capek. Atau mungkin jawabannya sederhana kali ya, bahwa kita belum siap dengan adanya media sosial. Enggak. No? Enggak. I think we are ready. We will never be ready. Tapi ini harus jadi usaha bareng-bareng. Makanya gue tuh bener-bener percaya ini. Setiap individu di negara ini punya peluang untuk mengarahkan nih negara mau kayak apa. Tinggal masalahnya lu mau terlibat atau enggak. Ini yang kayak gini-gini ya. The story of Aska. I think kalau misalkan disebut success story, the story of Aska needs to be spread out supaya orang tahu ada pilihan gitu. Gue tuh orang pro pilihan. Jadi gue nggak pengen tuh nutup orang ini tapi nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang pilihannya ada. Ada buktinya kok ini Aska gitu. Dan kalau misalnya orang bilang dia kan Aska bapaknya bisa ngasih tahu. Tapi kan lu punya peluang juga untuk ngasih tahu gitu. You don't have to be nggak perlu jadi orang yang nggak peduli atau learning from the choices because you know there is two choices kan. Iya, there's always a choice sebenarnya. Cuman ya gitu ya. Gue tuh nggak pokoknya siapapun yang bilang Indonesia nggak siap untuk apa, gue nggak pernah setuju sih. Termasuk regulasi ganja, regulasi prostitusi, Indonesia nggak siap. Sebenarnya sih nggak akan pernah siap. Cuman kita mesti sepakat aja ini benar atau enggak. Kalau ini benar ya udah kita jalan ke sana aja. Ya. Lalu tanya siap-siap nggak akan siap. Kayak nanya nikah kapan? Ntar deh kalau siap. Kapan lu siap? Ya. Nggak akan siap-siap gitu. Lu nikah anyway. Apakah ini sesuatu yang benar untuk dilakukan untuk menikah? Benar. Ya udah perjuangin ke arah sana. Yang diperjuangkan tuh kebenarannya, bukan kesiapannya. Ya. You never ready juga gitu kan. And when you think you're ready, maybe you're not gitu kan. Iya. Udah. Iya benar, baru mau ngomong udah. Gila. Terima kasih. Ini nggak apa-apa nih tadi semuanya. Nggak apa-apa. Oke, thank you. Bye. Thank you. Ada yang mau dipromoin nggak? Masa di YouTube gue nggak promo? Biasanya kok YouTube gue promo mulu lu. Nanti kalau ada lagi tolong. Sekarang belum ada. Dah.